Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aryani. Di sini saya adalah salah satu staf pengajar di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana pengkajian kegawat daruratan, ya. Karena di sini untuk pengkajian kegawat daruratan itu berbeda dengan pengkajian pada umumnya. Jadi ada kekhasannya sehingga membedakan dengan pengkajian pada keperawatan yang lainnya. Nah, di sini untuk keperawatan gawat darurat sendiri memiliki perbedaan pengkajian, karena di sini untuk pengkajiannya itu disingkat dengan istilah alfabet untuk memudahkan kita dalam belajar, yaitu pengkajian dimulai dari A, airway atau jalan nafas, kemudian B, breathing atau pernafasan, kemudian C, circulation atau sirkulasi, peredaran darah. Nah, tujuan daripada pengkajian kegawat daruratan ini adalah supaya kita mampu untuk menilai pasien. Jadi, masalah pada pasien itu mana yang harus diprioritaskan dalam penanganannya. Nah, adapun alat-alat yang harus kita sediakan atau diperlukan, yang pertama adalah alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri di sini kita bisa menyediakan handscoon, kemudian masker, kemudian apabila tersedia di laboratorium atau di tempat kerja itu kita bisa menggunakan kacamata Google, kemudian penutup kepala, baraksot, kemudian sepatu bot. Nah, di sini yang akan saya gunakan pada saat demonstrasi hanya akan menggunakan handscoon saja, ya. Karena untuk maskernya tidak akan saya gunakan pre-memory, mengingat saya di sini harus menyampaikan penjelasan mengenai pengkajian. Kemudian yang berikutnya, alat yang harus dipersiapkan adalah alat-alat untuk melakukan pengkajian. Di sini kita harus menyediakan tensimeter, ya. Tensimeternya bisa digital atau air raksa, kemudian stetoskop. Selanjutnya di sini jika memiliki oximeter, kita siapkan oximeternya, kemudian pen light serta alat tulis, ya, bolpen dan form pengkajian sebagai bentuk untuk dokumentasi. Nah, baiklah, di sini saya akan mulai mendemonstrasikan, dimulai dari persiapan alat tadi sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jangan lupa untuk melakukan cuci tangan atau kita melakukan hand rub. Oke. Tuh. Nah, setelah itu kita menggunakan APD, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa diri kita menggunakan APD sebagai bentuk safety. Handscoon yang kita gunakan bisa menggunakan handscoon bersih, ya, untuk pengkajian. Nah, setelah kita menggunakan alat pelindung diri, handscoon, masker, untuk masker pre-memory tidak saya gunakan kali ini. Apabila tersedia kacamata Google, penutup kepala, kemudian baraksot dan sepatu bot bisa digunakan. Nah, selanjutnya setelah menggunakan APD, kita siap ke pasien. Pertama adalah kita harus pastikan untuk mengecek tingkat kesadarannya. Ya, bisa dengan menepuk bahu. Pak, bangun Pak. Bapak, ingat siapa namanya? Apabila pasien mampu menjawab, kemudian dengan jawaban yang nyambung, kemudian suaranya jelas, berarti A-nya atau airway-nya, jalan nafasnya clear atau bersih. Tidak ada sumbatan. Nah, yang berikutnya adalah apabila pasien tidak sadar. Pada saat kita cek respon, Bapak,
bangun Pak. Kemudian pasien tidak menjawab, tidak memberikan respon, kita berikan rangsang nyeri di sini, tidak ada respon. Nah, berarti pasien tidak sadar. Kita akan melakukan pengkajian yang pertama, yaitu airway. Untuk pengkajian airway, di sini bisa dilakukan pada pasien tidak sadar dengan dua cara. Ya, dua cara di sini adalah dengan pada pasien yang sadar, pada pasien yang tidak sadar. Nah, untuk pasien tidak sadar itu ada dua manuver. Nah, manuver di sini berbeda indikasinya. Yang pertama adalah apabila pasien tidak ada fraktur atau trauma servikal. Nah, kita bisa menggunakan manuver head tilt chin lift. Head tilt, kita menekan kepala, menekan dahi di bagian dahi seperti ini. Kemudian chin lift, mengangkat dagu. Nah, ini adalah manuver untuk mengkaji airway atau membuka airway pada pasien yang tidak sadar tanpa ada fraktur servikal. Nah, ini manuver yang pertama. Kemudian manuver yang kedua adalah jaw thrust. Jaw thrust indikasinya adalah untuk pasien yang dia ada tanda-tanda fraktur servikal. Apa saja tanda-tandanya? Ada 4 tanda, masih ingat? Di sini ada jejas di atas klavikula, ya. Jadi batasnya adalah klavikula di sini. Ke atas ada jejas, berarti kita curigai fraktur servikal. Kemudian yang kedua adalah adanya multiple trauma. Jadi traumanya tidak hanya di kepala misalnya, ada di dada juga, ada di paha juga, ya. Itu juga bisa menjadi indikator. Kemudian yang berikutnya adalah biomekanika mendukung. Jadi misalnya pasiennya dari ceritanya atau dongengnya atau riwayatnya ternyata pasien misalnya jatuh dari pohon kelapa atau atap rumah dengan posisi kepala terlebih dahulu. Nah, itu bisa dimungkinkan terjadi fraktur pada tulang servikal. Dan satu lagi adalah pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, di sini apabila tidak ada salah satu di antara 4 itu, ya, atau misalnya dari riwayat memang pasiennya tidak sadar karena misalnya stroke, ya, bukan karena trauma, berarti kita bisa menggunakan manuver head tilt chin lift. Tapi kalau ada salah satu di antara 4 yang tadi, kita bisa menggunakan manuver jaw thrust. Manuver jaw thrust dilakukan seperti ini, ya. Jadi ini ketiga jari di sini, kemudian jari telunjuk di depan, jadi keempat jari di rahang agak diangkat, kemudian dengan jari ibu jari ditekan. Nah, seperti ini, ya. Nah, apa yang dilakukan untuk pengajian airway? Nah, kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak, ya. Misalnya apakah ada benda asing di hidung atau di mulut, apakah ada perdarahan atau mungkin hipersalivasi. Kita lihat, kemudian selain itu kita dengar suara nafasnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sambil kita melakukan manuver jaw thrust atau head tilt chin lift, kita lihat inspeksi, ya, apakah ada benda asing atau tidak, ya. Kemudian apakah ada darah atau mungkin hipersalivasi, ya, ludahnya keluar dengan disertai dengan busa gitu, ya. Nah, itu dilihat, diamati. Karena di sini masalah pada airway itu ada 2, ya. Jadi ada obstruksi total dan obstruksi parsial. Kalau obstruksi total, pasiennya tentu tidak bisa bernafas, ya. Kalau tidak bisa bernafas, ada benda asing, kita lihat pada saat kita lihat di sini di mulutnya ada benda asing, maka harus dikeluarkan, ya. Jadi pasien tidak bisa nafas karena memang terhalang jalan nafasnya. Kemudian obstruksi jenis yang kedua adalah obstruksi parsial. Nah, kalau obstruksi parsial itu kalau misalnya yang pertama apabila ada darah atau
dahak atau mungkin cairan pada saluran pernafasan, itu akan menimbulkan bunyi gargling atau seperti orang kumur-kumur. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah snoring. Snoring itu kalau misalnya lidah jatuh ke belakang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah crowing. Itu apabila ada udem pada saluran pernafasan. Ya. Jadi pada pengkajian airway kita tentukan apakah pasien bermasalah pada sumbatannya, apakah total ataukah parsial. Kalau memang parsial, apakah gargling? Gargling itu seperti orang kumur-kumur. Kemudian snoring seperti orang ngorok. Kemudian yang terakhir adalah crowing. Ya, jadi di situ ada edem pada saluran pernafasan. Oke, itu untuk masalah atau untuk pengkajian airway. Kita lanjutkan ke pengkajian breathing. Kita sudah membahas mengenai airway, selanjutnya kita ke breathing. Breathing adalah terkait dengan pernapasan, pola nafas. Tentunya kita harus mengekspos bagian dada, ya, bagian dinding dada. Untuk pemeriksaan breathing atau pernapasan yang harus kita lakukan ada 4 hal. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua adalah palpasi, yang ketiga adalah auskultasi, dan yang terakhir adalah perkusi. Oke, yang pertama kita inspeksi dulu. Nah, untuk inspeksi kita lihat frekuensi nafasnya berapa kali per menit, kita hitung ya. Nah, dengan menggunakan atau dengan melihat jam yang terdapat detikannya. Kemudian setelah itu kita juga sambil melihat, sambil menghitung, kita sambil melihat apakah pergerakan dinding dadanya itu sama atau tidak antara dinding dada bagian kanan dan kiri. Ya, kemudian apakah ada jejas atau tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah di sini pasiennya mengalami cyanosis atau kebiruan karena kekurangan oksigen. Bisa kita lihat di cuping hidung, di bibirnya, di daun telinganya, dan di kukunya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan, selain inspeksi adalah palpasi. Palpasi, kita melakukan palpasi dari sini, dari atas sampai ke bawah. Jadi kita raba sambil agak ditekan. Kita lihat respon pasien, apakah pasien tampak meringis kesakitan atau tidak. Ya, kalau pasien tidak sadar, bisa saja pasiennya hanya meringis, tapi kalau pasiennya sadar mungkin dia berteriak. Oke. Kita raba apakah ada nyeri atau tidak, kemudian apakah ada semacam patahan tulang iga atau tidak. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan palpasi, kita lakukan auskultasi. Nah, kita menggunakan stetoskop. Jadi kita auskultasi mulai dari atas klavikula. 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi, tidak perlu buru-buru. Bandingkan dengan yang sisi satunya lagi. Kemudian ke bawah. Untuk auskultasi di sini kita lakukan di spatium intercosta. Jadi tidak tepat di atas costa, tapi di spatium intercosta. Bandingkan kanan dan kiri dari bagian atas atau upper kemudian ke lower atau bagian bawah. Jangan lupa kita juga lakukan auskultasi pada bagian lateral, kanan dan kiri. Nah, pada auskultasi kita bisa menemukan suara atau kita bisa mendengarkan suara paru. Nah, kita dengarkan suaranya normal atau tidak. Yang normal itu kita akan mendengar suara paru vesikuler. Kemudian kita kaji apakah ada rongki, apakah ada wheezing, ya, kalau misalnya ada sumbatan, ataukah ada pleural friction rub, ya, atau gesekan pada rongga pleura, ya, lapisan rongga pleura. Nah, seperti itu kita kaji. Kemudian setelah auskultasi kita lakukan perkusi, ya, perkusi.
Jadi kita ingin mengetahui apakah ada cairan atau massa ataukah udara yang berlebihan pada paru-paru. Sama, ini juga mulai dari atas clavicula, bandingkan kanan dan kiri. Ini juga sama dilakukan pada spatium intercosta. Nah, untuk perkusi kita bisa mendengarkan suara sonor jika paru-parunya normal. Tapi kalau misalnya suaranya sonor tapi nyeri, itu adalah hipersonor. Kemungkinan banyak udara yang terjebak di rongga paru. Kemudian bisa juga kita mendengar dullness atau pekak, ya, atau redup. Nah, kemungkinan itu ada massa atau cairan atau udara pada paru-paru. Nah, kalau misalnya memiliki alat yang namanya oximeter, kita bisa lakukan pengecekan saturasi oksigen, ya, sini. Nah, saturasi oksigennya berapa kita pasang, ya. Nah, ini juga akan menentukan dalam penata laksanaan terapi oksigen. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu C atau circulation. Pada circulation yang akan kita lakukan pemeriksaan adalah mengecek berapa frekuensi nadi pasien, ya. Cek nadinya berapa kali per menit, kita hitung dalam waktu 1 menit. Kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darah, ya, lakukan pengukuran tekanan darah. Oke, kurang lebih seperti itu pengukuran tekanan darah. Kemudian selain itu juga pada saat kita ada di tahap pengkajian sirkulasi, kita juga harus mengecek capillary refill time. Jadi kita lihat di sini kukunya, kemudian ditekan, kemudian dilepas. Apakah kembalinya berwarna kemerahan itu apakah kurang atau lebih dari 2 detik. Kemudian selain itu kita juga harus mengkaji apakah pasien ada perdarahan, ya, apakah itu di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, sehingga kita bisa memperkirakan apakah pasien akan ada masalah pada sirkulasinya atau tidak. Tuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi manfaat daripada mempelajari pengkajian kegawat daruratan ini adalah untuk kita bisa menilai pasien, ya, apakah pasien dalam kondisi yang harus diprioritaskan atau tidak dalam penata laksanaannya. Jadi nanti akan berhubungan dengan triase pasien, dan kita juga bisa mengetahui bagian manakah, ya, atau masalah apakah yang harus didahulukan penata laksanaannya. Apabila sudah selesai, kita bisa merapikan peralatan, ya, merapikan peralatan. Jangan lupa untuk mencatatnya di format pengkajian, ya, mengenai apa saja yang sudah kita kerjakan dan data apa saja yang sudah kita dapatkan nanti dicatat. Oke, kita lepas handphonenya apabila sudah dicatat. Selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan hand rub atau cuci tangan lagi. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai pengkajian kegawat daruratan. Apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, bisa nanti melakukan komunikasi melalui kontak handphone atau mungkin WhatsApp. Silakan ditunggu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.